Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Toro dan Wati terkejut sampai bangun dari tidurnya. Sejenak, keduanya terheran-heran saling pandang satu sama lain, seolah mencari jawaban atas kegaduhan yang tiba-tiba muncul di tengah malam. Suara gaduh yang tak biasa membuat mereka langsung terjaga, hati mereka berdegup kencang. Suasana malam yang seharusnya tenang kini terganggu oleh suara yang menggetarkan hati. Mereka mencoba mencerna apa yang sedang terjadi, sambil berusaha menenangkan diri dari keterkejutan yang tiba-tiba. Wati mencoba memasang telinga, berusaha menebak asal suara yang mengusik ketenangan malam mereka. Dengan suara lirih, ia berbisik, merasa yakin bahwa suara itu berasal dari rumah sebelah. Suara yang berasal dari rumah Pak Faisal terdengar semakin jelas. Ada suara tamparan dan pukulan yang berulang-ulang, disertai dengan tangisan pilu seorang wanita yang memohon ampunan dengan nada yang menyayat hati. Suara itu memecah keheningan malam, membuat suasana semakin mencekam. Toro yang tak bisa tinggal diam, bangkit dari tempat tidurnya. Wati yang merasa cemas, mengekor di belakangnya, mengikuti langkah suaminya yang menuju ruang depan. Mereka menyibakkan tirai jendela, mengintip keluar dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Suara tangisan wanita itu semakin keras terdengar, beradu dengan suara laki-laki yang melontarkan cacian dengan bahasa yang kasar. Pemandangan itu membuat hati mereka terasa pilu dan marah. Toro merasa terdorong untuk membuka pintu, namun Wati dengan cepat mencegahnya sambil menggeleng keras. Ia mengingatkan Toro bahwa masalah tersebut adalah urusan rumah tangga orang lain, dan mereka tidak memiliki hak untuk ikut campur. Wati mencoba mengingatkan suaminya dengan bijaksana, meskipun dalam hatinya ia merasa tidak puas. Ia mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri jika terlibat dalam masalah orang lain yang bisa berakibat lebih rumit. Akhirnya, Toro menyerah dan memenuhi permintaan istrinya. Ia kembali ke kamar untuk melanjutkan tidurnya yang sempat terganggu, meski hatinya masih gelisah. Sementara itu, Wati pergi ke kamar putri mereka, Alia, untuk memastikan apakah gadis kecil mereka yang berusia 5 tahun itu terbangun karena suara gaduh tadi. Dengan hati-hati, Wati membuka pintu kamar Alia dan merasa lega melihat anaknya masih tidur dengan nyenyak. Ia pun kembali ke kamar, menyusul suaminya, meskipun suara tangisan dari rumah sebelah masih terdengar meratap dengan pilu dan amat menyayat hati. Toro dan Wati adalah pasangan suami istri yang tinggal di sebuah komplek perumahan yang terletak di salah satu kota kabupaten tidak jauh dari Jakarta. Komplek perumahan itu tergolong baru dengan jumlah penghuni yang masih sangat sedikit. Dalam satu blok, banyak rumah yang masih kosong dan tidak berpenghuni. Sebagian rumah terawat dengan baik karena pemiliknya rutin datang untuk membersihkan atau sekadar menengok. Namun ada pula yang dibiarkan terbengkalai hingga temboknya mulai kusam dan halamannya ditumbuhi rumput liar yang semakin tinggi. Alasan mengapa banyak rumah yang belum ditempati atau dibiarkan kosong beragam, namun kebanyakan dibeli sebagai aset investasi jangka panjang dengan harapan nilai jualnya akan meningkat di masa depan. Blok C, tempat keluarga Toro tinggal, terdiri dari deretan rumah yang saling berhadapan, namun hanya dihuni oleh 3 keluarga saja. Sisanya kosong. Hanya ada Pak Syamsuddin yang tinggal sendirian di rumah paling ujung, serta keluarga Toro dan keluarga Pak Faisal yang kebetulan rumahnya saling bersebelahan di ujung satunya lagi. Selama tinggal di situ, mereka jarang sekali berinteraksi, terutama karena Pak Syamsuddin adalah seorang pedagang yang sering pergi ke luar kota. Keluarganya masih tinggal di Sumatera. Toro, yang bekerja sebagai buruh pabrik, sering pulang malam dan hanya punya sedikit waktu luang. Pak Faisal sendiri jarang sekali keluar rumah, sehingga interaksi antar tetangga sangat minim. Namun, Toro tetap berusaha menjalin silaturahmi dengan tetangganya yang hanya segelintir orang itu. Ia sesekali mengunjungi rumah mereka saat libur kerja demi terciptanya rasa keakraban. Pak Syamsuddin yang ramah selalu menyambut niat baik Toro, dan kerap balas berkunjung bila ada waktu luang. Berbeda dengan Pak Syamsuddin, keluarga Pak Faisal cenderung tertutup. Sejak tinggal di situ, mereka hampir tidak pernah keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Toro tadinya heran mengapa Pak Faisal dan keluarganya tampak membatasi diri. Namun ia mendengar cerita dari Pak RT bahwa Pak Faisal terjerat hutang yang cukup besar hingga membuat mereka pindah dari Jakarta untuk menghindari para penagih hutang.
Di rumah Pak Faisal, ada beberapa anggota keluarga, istrinya Bu Mirna, putri mereka Feby yang seumuran dengan Alia, serta Bu Fatimah, ibu mertua Pak Faisal yang sakit stroke dan harus duduk di kursi roda. Dari seluruh anggota keluarga Pak Faisal, hanya Feby yang kadang bermain keluar rumah, biasanya ke rumah Toro untuk bermain dengan Alia. Pak Faisal tampaknya tidak tega terus mengurung putrinya di dalam rumah. Mungkin ia sadar bahwa Feby, sebagai anak kecil, membutuhkan teman dan ruang gerak yang lebih luas agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Toro pun tidak keberatan karena Alia jadi punya teman bermain di lingkungan yang masih sepi ini. Toro sering berkunjung ke rumah Pak Faisal dengan harapan menciptakan hubungan bertetangga yang harmonis. Toro berusaha membangun hubungan baik dengan berkunjung secara rutin. Setiap kali Toro datang, ia selalu membawa senyum dan sapaan hangat. Namun, semua usaha itu tampaknya sia-sia. Pak Faisal selalu menunjukkan sikap yang tidak ramah. Setiap kali Toro mencoba memulai percakapan, Pak Faisal hanya merespons dengan malas dan kurang antusias. Dalam suasana seperti itu, hanya Bu Mirna yang tetap berusaha bersikap ramah dan menunjukkan keramahan sebagai tuan rumah. Karena sikap Pak Faisal yang tidak menyenangkan, Toro akhirnya merasa enggan untuk datang kembali. Ia lebih memilih untuk berkunjung atau mengobrol dengan Pak Syamsuddin yang selalu memberikan sambutan jauh lebih ramah. Namun, Wanti, istri Toro, masih sering mencoba bertegur sapa dengan Bu Mirna. Setiap kali Bu Mirna pulang dari pasar atau sedang membawa ibunya keluar berjemur di pagi hari, Wanti selalu berusaha menyapa. Bu Mirna sebenarnya ingin menanggapi dan mengobrol lebih lama, namun seringkali baru sebentar mereka berbicara, Pak Faisal sudah berteriak dari dalam rumah, memanggil istrinya untuk segera masuk. Situasi seperti ini membuat interaksi antara Wanti dan Bu Mirna menjadi terbatas. Suatu malam, terdengar suara ribut-ribut dari rumah Pak Faisal. Suara pukulan dan tamparan yang disertai dengan tangisan Bu Mirna yang memohon ampun membuat hati Toro tidak tega. Ia sempat berniat untuk melerai, namun dicegah oleh Wanti yang khawatir akan keselamatan mereka. Esok paginya, saat Wanti sedang menyapu halaman, ia melihat Bu Mirna keluar rumah sambil mendorong Bu Fatimah yang duduk di kursi roda. Wanti menyapa dengan ramah, namun Bu Mirna hanya membalas dengan senyuman tertahan sambil mengangguk. Bu Fatimah, yang sudah kesulitan bicara sejak sakit, tidak mampu merespons. Wanti mendekati mereka untuk mencoba mengobrol lebih intim lagi. Namun, Bu Mirna tampak gugup dan terus menunduk seolah-olah berusaha menyembunyikan wajahnya. Wanti yang tadinya hendak melanjutkan obrolan terkejut melihat wajah Bu Mirna yang lebam dan penuh luka. Wanti merinding ngilu melihatnya dan bertanya dengan cemas, namun Bu Mirna hanya menjawab dengan suara malu bahwa ia terjatuh. Wanti tahu bahwa Bu Mirna tidak berkata jujur, namun ia memilih untuk tidak membahasnya lebih lanjut demi menjaga perasaan tetangganya itu. Tiba-tiba, Feby, anak Wanti, datang berlari dengan rambut yang masih basah dan bedak yang tampak belepotan. Feby ingin bermain dengan Alia, anak Wanti, dan langsung masuk ke dalam rumah dengan riang. Setelah Feby masuk, Wanti melanjutkan obrolannya dengan Bu Mirna yang sempat terputus. Ia mencoba berbasa-basi dengan bertanya apakah Pak Faisal sudah berangkat kerja. Namun Bu Mirna menjawab bahwa suaminya masih tidur sambil terus menundukkan wajah. Tiba-tiba, terdengar suara Pak Faisal dari dalam rumah yang memanggil Bu Mirna dengan teriakan keras. Bu Mirna terkejut dan dengan panik bergegas masuk ke dalam rumah, meninggalkan ibunya di luar bersama Wanti. Dari dalam rumah, kembali terdengar suara Pak Faisal yang menghardik istrinya dengan kasar, meminta Bu Mirna untuk membawa ibunya masuk ke dalam rumah. Bu Mirna keluar dengan tergesa-gesa dan membawa ibunya masuk, sementara Wanti hanya bisa diam dan tidak berani berkomentar. Wanti hanya bisa geleng-geleng kepala dengan hati miris melihat kejadian tersebut. Sesaat kemudian, Pak Faisal muncul di depan pintu dan menatap dingin ke arah Wanti yang mencoba melemparkan senyuman ramah. Namun, alih-alih membalas senyuman, Pak Faisal kembali masuk dan menutup pintu dengan rapat. Wanti merasa iba dan menyampaikan perasaannya kepada Toro yang sedang menonton TV di dekat Alia dan Feby yang tengah asyik bermain boneka. Toro hanya bisa menggelengkan kepala sambil meraih gelas kopi dan mencoba memahami masalah yang dihadapi tetangganya itu. Toro tidak habis pikir bagaimana Pak Faisal bisa tega menyiksa istrinya sendiri. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka.
Wanti menjelaskan bahwa ia sempat bertanya kepada Bu Mirna, namun Bu Mirna hanya mengatakan bahwa ia terjatuh, meskipun jelas sekali itu bukan kebenaran. Toro merasa prihatin dan hanya bisa berharap situasi bisa berubah menjadi lebih baik bagi Bu Mirna dan ibunya. Sambil menikmati kopi, Toro dan Wanti berharap suatu hari nanti Pak Faisal akan berubah dan memperlakukan keluarganya dengan lebih baik. Beberapa hari berlalu, suara-suara ribut dari dalam rumah Pak Faisal masih terus terdengar. Terkadang malam hari, namun tak jarang pula siang hari. Hal ini membuat Wanti, yang sehari-hari berada di rumah, hanya bisa mengelus dada setiap kali mendengarnya. Suara berisik tersebut membuat suasana menjadi tidak nyaman. Feby, anak Pak Faisal, sering datang ke rumah mencari Alia. Sepertinya ia merasa terganggu dengan kegaduhan di rumahnya sehingga mencari ketenangan di tempat lain. Suatu hari, suara-suara ribut itu tiba-tiba hilang. Rumah Pak Faisal tampak lengang, pintu dan jendelanya tertutup rapat, bahkan pagarnya pun masih digembok. Keadaan ini membuat Wanti heran. Ketika Toro pulang kerja, Wanti menceritakan keanehan tersebut. Toro hanya menebak bahwa mungkin masalah mereka sudah selesai atau mungkin keluarga Pak Faisal sedang pergi ke Jakarta, mengingat mereka masih memiliki rumah di sana. Toro mengingatkan Wanti untuk tidak terlalu mengurus urusan orang lain, mengingat sebelumnya Wanti sendiri yang berkata agar mereka tidak ikut campur. Meski Toro sudah memberi penjelasan, Wanti tetap merasa khawatir. Terutama dengan keadaan Bu Mirna dan Feby. Pikirannya melayang-layang memikirkan berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Apakah ada yang sakit atau terjadi sesuatu pada Bu Fatimah? Namun, Wanti mencoba menepi semua prasangka buruk dan berharap semuanya baik-baik saja seperti yang dikatakan suaminya. 3 hari berikutnya, rumah Pak Faisal masih terlihat lengang. Lampu-lampu di rumah tersebut dimatikan, membuat suasana semakin gelap saat malam tiba. Hingga akhirnya, pada suatu malam, Wanti terbangun oleh suara Feby memanggil Alia dari luar rumah. Jam dinding menunjukkan pukul 1 tengah malam. Dengan hati penuh tanya, Wanti mencoba menyimak lebih jelas. Suara Feby terdengar lagi, memanggil Alia dengan suara yang sama seperti sebelumnya. Wanti penasaran, namun tidak tega membangunkan Toro yang masih tertidur lelap di sampingnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk keluar sendiri. Wanti menyibak tirai jendela dan mengintip keluar. Di sana, ia melihat Feby berdiri mematung di tepi jalan, persis di depan pintu pagar yang tertutup. Wanti segera membuka pintu, namun begitu pintu terbuka, Feby tidak ada lagi di sana. Kebingungan melanda pikirannya. Di mana Feby? Wanti keluar melintasi teras dan berdiri di depan pintu pagar, celingukan mencari-cari Feby. Namun, hanya ada jalanan lengang yang temaram diterangi cahaya lampu yang redup. Wanti merasa bingung dan berpikir keras. Ia yakin tadi melihat Feby, tetapi kini anak itu menghilang. Pikiran Wanti berontak, meminta jawaban. Ia melongo ke arah rumah Pak Faisal, namun tetap sepi. Rumah itu gelap, sama seperti beberapa hari belakangan ini. Dugaan Wanti bahwa keluarga Pak Faisal pergi ke Jakarta tampaknya tidak terbukti. Akhirnya, Wanti kembali masuk ke dalam rumah dengan benaknya yang masih ribut. Akal sehatnya mengatakan bahwa semua itu hanya halusinasi, namun batinnya meyakini bahwa ia benar-benar melihat Feby. Malam berikutnya, Wanti dan Alia baru saja pulang mengaji dari masjid. Saat mereka tiba di depan pintu pagar rumah, Alia tiba-tiba berteriak memanggil Feby. Wanti kaget dan bertanya kepada putrinya siapa yang ia panggil. Alia menjawab bahwa ia melihat Feby sedang bermain sendirian di tempat yang gelap. Wanti menatap ke arah yang ditunjuk oleh Alia, namun ia tidak melihat apa-apa. Alia bersikeras bahwa ia melihat Feby yang sedang melambai, dan meminta izin untuk bermain sebentar. Bulu kuduk Wanti langsung merinding mendengar hal tersebut. Ia menduga bahwa Alia mungkin melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Tanpa banyak bicara, Wanti segera mengajak Alia masuk ke dalam rumah. Alia menurut, namun sebelum masuk, ia masih sempat berteriak kepada Feby bahwa ia akan bermain besok. Wanti merasa cemas dan khawatir, namun ia mencoba untuk tetap tenang.
Ia berharap semua yang dialami hanyalah imajinasi semata dan tidak ada hal buruk yang benar-benar terjadi. Sambil menenangkan diri, Wanti berdoa agar keluarga Pak Faisal baik-baik saja dan tidak ada kejadian mengerikan yang menimpa mereka. Toro baru pulang kerja ketika melihat Bu Mirna berdiri mematung di teras rumahnya yang gelap. Pemandangan itu tidak biasa, apalagi terjadi malam-malam begini. Toro merasa ada yang tidak beres dan memutuskan untuk menyapa sekaligus menanyakan kabar wanita itu dan keluarganya. Dalam hatinya, Toro merasa cemas dengan keadaan mereka yang sudah beberapa hari tidak menampakkan batang hidungnya. Toro mematikan mesin motor, membuka resleting jaketnya, dan melangkah mendekat. Matanya tidak lepas dari sosok Bu Mirna yang masih diam berdiri sambil menatap kosong ke depan. Tubuhnya hanya terlihat setengah ke atas karena terhalang tembok pagar. Toro mencoba berbasa-basi, menanyakan kabar Bu Mirna. Namun, Bu Mirna tetap diam. Toro berpikir mungkin Bu Mirna tidak mendengar atau sedang melamun. Ia pun mengalah untuk melangkah lebih dekat, sampai ke depan pintu pagar rumah tetangganya itu. Betapa terkejutnya Toro ketika melihat Bu Mirna berdiri dengan perutnya yang bersimbah darah. Ia tersulut mundur 2 langkah, kakinya mendadak lemas, dan dadanya berdegup keras. Toro ingin memastikan kondisi Bu Mirna, namun tubuhnya mendadak kaku, tidak berdaya. Saat itu, Wanti tiba-tiba muncul dan bertanya apa yang sedang dilakukan Toro. Toro yang masih terkejut hanya bisa menunjuk ke arah Bu Mirna. Namun, ketika Wanti melihat ke arah yang ditunjuk, Bu Mirna sudah tidak ada di sana. Keduanya saling pandang dengan kebingungan. Toro berusaha meredam suasana yang semakin tegang dengan berpura-pura menganggap hal tersebut hanya karena kelelahan. Ia mengajak Wanti masuk ke rumah dan menyudahi pembicaraan tentang kejadian aneh tersebut. Malam berikutnya, Toro yang sedang serius menonton siaran sepak bola tiba-tiba mendengar suara aneh dari luar rumah. Ia mengecilkan volume TV dan mencoba menyimak lebih jelas. Suara itu terus terdengar, seolah datang dari luar rumah. Toro melirik jam dinding, pukul 11:30 malam. Awalnya, ia berpikir suara tersebut berasal dari tikus atau kucing yang mengacak-acak tong sampah. Namun, ketika suara itu tidak berhenti, Toro memutuskan untuk memeriksa sambil mengomel sepanjang langkahnya menuju pintu. Toro membuka pintu dan berdiri memperhatikan sekeliling. Namun, tidak ada apa-apa, semuanya masih pada tempatnya, dan tong sampahnya pun tidak terbalik. Tapi suara aneh itu terus terdengar, seolah berasal dari teras rumah sebelah. Toro mendekati pagar tembok pembatas antara 2 rumah yang tingginya hanya sebatas dada. Ketika ia sampai di situ, matanya langsung mendelik tidak percaya. Ada kursi roda yang nampak kosong bergerak-gerak sendiri, maju mundur membentur-bentur pintu rumah sebelah. Toro mundur tersulut ketakutan, namun matanya tidak kuasa berpaling dari kursi roda yang terus bergerak. Dengan cepat, Toro berbalik masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Jantungnya berdegup kencang, dan ia berdiri bersandar di balik pintu mencoba mengendalikan diri. Ia yakin dengan apa yang dilihatnya, namun akalnya tidak bisa menjelaskan fenomena tersebut. Apakah aku baru saja melihat hantu? Pikir Toro, namun ia tidak bisa menemukan jawabannya. Akhirnya, ia mematikan TV dan memutuskan untuk tidur demi melupakan peristiwa tadi. Pagi harinya, Wanti bertanya kepada Toro apakah ia mencium bau bangkai. Toro mengiyakan, dan mereka berdua mulai mencari sumber bau tersebut. Pencarian mereka membawa mereka ke sudut-sudut rumah, mencoba menemukan tikus mati atau apapun yang bisa menyebabkan bau tidak sedap itu. Namun, pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Toro merasa aneh karena bau bangkai semakin kuat, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan bangkai di dalam rumah. Toro yang mulai terganggu oleh bau busuk di rumahnya, bangkit dan mulai mengendus-endus, berusaha mencari sumber bau tersebut. Dia memeriksa setiap sudut rumah dengan cermat, mengangkat dan memeriksa di bawah perabotan, namun tidak menemukan apa-apa. Toro semakin bingung ketika bau busuk itu justru semakin kuat tercium dari luar rumah. Dia pun melangkah keluar, berharap bisa menemukan asal bau tersebut. Begitu berada di depan rumah, dia berdiri sambil mengamati sekeliling, mencoba mengidentifikasi arah bau. Matanya tertuju pada tong sampah yang terbalik dengan isinya berserakan di depan rumah Pak Faisal. Dengan ranting di tangannya,
Toro mengaduk-aduk tong sampah tersebut, mencari kemungkinan adanya tikus mati atau sesuatu yang bisa menjelaskan bau busuk itu. Namun, yang dia temukan hanyalah sampah biasa. Bau itu justru semakin kuat tercium dari rumah Pak Faisal. Di tengah kebingungannya, Wanti keluar dari rumah, turut mencari tahu apa yang terjadi. Dia bertanya pada Toro tentang hasil pencariannya, dan Toro menjelaskan bahwa bau busuk itu tampaknya berasal dari rumah Pak Faisal. Wanti juga heran karena beberapa hari terakhir rumah tetangga mereka itu terlihat sepi, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia mengusulkan untuk mencoba menghubungi Pak Faisal, tetapi Toro tidak memiliki nomor telepon tetangganya itu. Wanti kemudian menyarankan agar mereka memanggil dari luar, berharap ada seseorang di dalam yang mendengar dan menjawab. Toro memberanikan diri memanggil nama Pak Faisal di depan pagar yang terkunci, namun tidak ada respon. Mereka mencoba lagi, kali ini memanggil nama Bu Mirna, tetapi tetap tidak ada jawaban. Kebingungan mereka bertambah ketika Pak Syamsuddin, tetangga yang tinggal beberapa rumah dari mereka, tiba-tiba muncul dan bertanya apa yang terjadi. Toro dan Wanti menjelaskan situasinya, termasuk bau busuk yang tercium dari rumah Pak Faisal dan ketidakadaan tanda-tanda kehidupan di sana. Pak Syamsuddin juga menceritakan bahwa dia sempat melihat Pak Faisal pergi beberapa malam yang lalu dengan membawa tas besar, namun sejak itu rumahnya terlihat sepi. Mereka bertiga sepakat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Wanti semakin khawatir mengingat kondisi Bu Mirna yang terakhir kali dia lihat penuh luka. Pak Syamsuddin pun setuju bahwa bau busuk seperti itu bukan sekadar bau bangkai tikus. Mereka memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Pak Salamun, ketua RT setempat. Setelah mendengar cerita lengkap dari mereka, Pak Salamun sepakat bahwa situasi ini memerlukan tindakan segera. Kini mereka semua berdiri di depan pagar rumah Pak Faisal yang terkunci. Pak Salamun menilai situasi dan memutuskan untuk masuk. Toro dan Pak Syamsuddin memanjat pagar dengan cepat, menuju pintu depan rumah yang tertutup rapat. Mereka berusaha mengetuk pintu dan memanggil-manggil, berharap ada jawaban dari dalam, namun tidak ada respon. Setelah berkonsultasi sejenak dengan Pak Salamun yang masih di luar, keputusan untuk mendobrak pintu pun diambil. Toro dan Pak Syamsuddin menghantam pintu dengan bahu mereka, berkali-kali hingga pintu itu akhirnya jebol. Aroma bau bangkai yang sangat menyengat menyeruak keluar dari dalam ruangan yang gelap dan pengap. Toro dan Pak Syamsuddin secara spontan meringis dan memalingkan wajah mereka, berusaha menghindari bau busuk yang menyesakkan dada. Keduanya berkali-kali meludah, mencoba meredam rasa mual yang menggerayangi perut mereka. Toro menarik kerah bajunya hingga menutupi hidungnya, sementara Pak Syamsuddin menggunakan satu tangannya untuk menutup hidung. Dengan langkah hati-hati, mereka melangkah masuk ke dalam rumah yang suram itu, terus memanggil-manggil nama penghuni rumah tersebut. Di tengah langkah mereka yang hati-hati, mereka berteriak, menyebut nama Bu Mirna dan Pak Faisal, berharap ada jawaban dari dalam rumah. Namun, sunyi menyelimuti sekeliling, tidak ada balasan. Saat mereka tiba di dekat sebuah kamar, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Banyak bercak darah mengering tercecer di lantai. Pak Syamsuddin spontan menghentikan langkahnya, mengucap istighfar. Mata mereka jelalatan memandangi bercak darah itu, mencoba menerka apa yang sebenarnya terjadi. Cacaran darah itu terus masuk ke dalam kamar, menambah ketegangan yang menguasai pikiran mereka. Toro meraih gagang pintu kamar dan mencoba membukanya, namun pintu itu terkunci. Rasa penasaran yang begitu besar mendorongnya untuk segera mendapatkan jawaban. Keduanya saling berpandangan, lalu mengangguk seolah sepakat dalam diam. Mereka langsung menghantamkan bahu mereka pada pintu kamar itu hingga berhasil mendobraknya. Pintu kamar terbuka, dan mata mereka membelalak melihat pemandangan mengerikan di dalamnya. Di atas ranjang yang berantakan, tubuh Bu Mirna tergeletak kaku dengan sebilah pisau yang masih menancap di perutnya. Di sebelahnya, tubuh Feby terbaring dengan wajah yang tertutup bantal. Di dekat ranjang, Bu Fatimah tergolek kaku di lantai dengan tubuh membiru di samping kursi rodanya yang terbalik. Tanpa komando, Toro dan Pak Syamsuddin segera berlarian keluar untuk memberitahukan Pak Salamun tentang temuan mereka yang mengejutkan itu. Pagi itu, seisi kompleks menjadi geger. Orang-orang berdatangan dan berkerumun di sekitar lokasi kejadian yang sudah dipasangi garis polisi. Banyak petugas berjaga,
namun mereka kewalahan menghadapi animo masyarakat yang ingin menyaksikan evakuasi jasad ketiga orang tersebut. Toro, Pak Syamsuddin, dan Pak Salamun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Setelah beberapa jam, mereka diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Polisi segera bergerak cepat untuk melacak dan menemukan Pak Faisal, yang dicurigai sebagai pelaku utama. Sepanjang malam, sekitar tempat kejadian terus didatangi orang-orang yang berspekulasi tentang siapa pelaku dan apa motif pembunuhan tersebut. Toro dan Wanti memilih berdiam diri di dalam rumah, menghindari orang-orang yang penasaran. Mereka syok, kejadian ini jauh di luar dugaan mereka. Alia, putri mereka, berkali-kali bertanya dengan polosnya tentang keadaan Feby, namun Toro dan Wanti hanya bisa menggeleng, tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada anak mereka yang masih kecil. Pikiran Toro dan Wanti semakin tidak karuan. Sebelum semuanya terungkap, mereka sempat mengalami sejumlah peristiwa janggal. Toro pernah melihat sosok Bu Mirna berdiri dengan perut bersimbah darah dan kursi roda Bu Fatimah yang bergerak-gerak sendiri membentur daun pintu. Wanti pun merinding setiap kali mengingat peristiwa-peristiwa aneh yang dialaminya, seperti mendengar dan melihat Feby memanggil-manggil Alia di depan rumah. Semua kejadian aneh itu membuat mereka makin tidak berani keluar rumah, bahkan Alia dilarang bermain di luar demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah beberapa hari, orang-orang yang mendatangi lokasi kejadian mulai berkurang hingga akhirnya tidak ada satupun yang datang lagi. Awalnya, Toro dan Wanti bernapas lega karena mereka bisa kembali menemukan ketenangan. Namun, suasana yang sunyi dan lengang malah terasa menakutkan. Kini, Toro dan keluarganya benar-benar merasa sendiri. Terlebih lagi saat mengetahui bahwa Pak Syamsuddin, satu-satunya tetangga yang tersisa, pulang kampung sehari setelah kejadian tersebut. Toro dan Wanti harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tinggal bersebelahan dengan rumah bekas pembunuhan. Hal itu benar-benar membuat nyali mereka ciut. Wanti sempat ingin pulang kampung seperti Pak Syamsuddin, namun tidak tega meninggalkan suaminya sendirian yang harus tetap bekerja. Akhirnya, mereka sepakat dengan satu solusi yang paling masuk akal, mencari rumah kontrakan di tempat lain. Namun, mencari rumah kontrakan yang pas dan sesuai dengan anggaran mereka ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Selama mereka belum menemukan rumah kontrakan, dengan sangat terpaksa mereka harus tetap tinggal di situ dengan risiko ketakutan, terutama saat malam hari. Sudah pukul 11 malam, tetapi Toro belum juga pulang. Wanti duduk diam di atas ranjang, tepat di samping Alia yang sedang tertidur pulas. Wanti merasa gelisah, harap-harap cemas menunggu suaminya kembali. Hujan gerimis yang turun sejak sore hari menambah suasana malam menjadi semakin mistis dan mencekam. Berkali-kali dia mencoba menelepon suaminya, tetapi selalu tidak tersambung. Dalam benaknya, Wanti berusaha menjinakkan kegelisahannya dengan berpikir bahwa mungkin Toro sedang dalam perjalanan dan tidak bisa mengangkat telepon, serta berharap bahwa sebentar lagi suaminya akan pulang. Sejak kejadian beberapa waktu lalu, Toro selalu berusaha untuk pulang lebih awal. Dia tidak tega meninggalkan anak dan istrinya sendirian hingga larut malam. Namun, kali ini situasinya berbeda. Salah satu rekan kerja Toro yang berada satu shift dengannya sakit, sehingga Toro harus menggantikan tugasnya. Meskipun hujan telah reda, udara dingin masih terasa menusuk. Wanti menelan napas dalam-dalam seolah ingin mengusir rasa takutnya. Namun, suara tetesan sisa air hujan yang berjatuhan di luar terdengar seperti alunan musik aneh yang semakin menambah kegelisahannya. Tiba-tiba, Wanti tersentak ketika mendengar suara wanita yang merintih meminta ampun. Suara itu muncul di antara tetesan sisa air hujan yang jatuh dari tepian genteng. Dengan cepat, dia meringkuk di tempat tidur sambil memeluk Alia erat-erat. Wajahnya dia benamkan di balik bantal, namun telinganya masih menangkap suara rintihan yang terdengar semakin dekat. Suara itu terus berulang, membuat Wanti semakin mengkerut ketakutan. Pelukannya pada Alia semakin erat hingga membuat anak itu menggeliat dalam tidurnya. Wanti segera mengendurkan pelukannya agar Alia tidak terbangun. Perasaan lega menyelimuti hati Wanti saat mendengar suara suaminya memanggil dari luar. Suara yang biasanya terdengar biasa saja kini menjadi suara terindah yang sangat dia rindukan. Dengan cepat, Wanti bangun dari tempat tidur dan setengah berlari menuju pintu. Setelah membuka pintu,
Betapa lega hatinya melihat suaminya tiba dengan jas hujan yang nampak sangat basah. Namun, kegembiraan Wanti seketika pupus saat dia melihat sosok yang berdiri di luar rumah. Di tepi jalan, Wanti melihat Bu Fatimah yang duduk di kursi roda, ditemani oleh Bu Mirna yang berdiri di belakangnya. Wajah Bu Fatimah terlihat membiru, sementara Bu Mirna terus menunduk. Toro yang sedang sibuk melepaskan jas hujan merasa heran melihat wajah istrinya yang tiba-tiba berubah tegang. Wanti tidak mampu menjawab pertanyaan suaminya dan hanya bisa menunjuk ke arah dua sosok menakutkan itu. Toro langsung menoleh, namun tidak melihat apa-apa. Meskipun demikian, dia yakin bahwa istrinya melihat sesuatu yang tidak terlihat olehnya. Toro merangkul istrinya dan membawanya masuk ke dalam rumah, meninggalkan jas hujannya yang belum sempat dilipat. Pintu rumah ditutup rapat-rapat dan Toro terus merangkul Wanti hingga mereka masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, mereka melihat Alia yang masih tertidur pulas. Toro berusaha tenang dan berkata kepada istrinya agar menemani Alia tidur sementara dia pergi mandi. Pada malam yang berbeda, Toro berada di dalam rumah sambil menonton televisi. Dia sudah pulang sejak sore hari, sedangkan istrinya sedang pergi mengaji. Selepas maghrib, Alia tidak ikut mengaji dan memilih bermain sendirian di dalam kamarnya. Tiba-tiba, Alia keluar dari kamar dan mendekati Toro dengan wajah pucat dan berbisik di dekat telinga bapaknya. Jantung Toro seolah ingin meloncat keluar, tetapi dia berusaha menguasai diri agar tidak menakuti putrinya. Dia mencoba tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Alia mengangguk dan meminta tolong pada bapaknya untuk mengambilkan bonekanya yang ada di dalam kamar karena dia tidak mau bonekanya diambil oleh sosok yang disebutnya sebagai Feby. Toro terdiam sejenak, merasa ragu apakah Alia jujur atau hanya mengada-ngada. Namun, dia tidak ingin mengecewakan putrinya. Akhirnya, dia melangkah menuju kamar diikuti oleh Alia dari belakang. Toro berdiri di depan pintu kamar, sementara Alia bersembunyi di balik kedua kakinya sambil mengintip. Alia menunjuk ke arah kolong tempat tidur, menunjukkan tempat di mana bonekanya berada. Dengan pelan-pelan, Toro melangkah masuk, meninggalkan Alia yang menunggu di depan pintu. Toro sudah berada di samping tempat tidur dan kembali menoleh ke arah putrinya. Alia mengangguk seolah menyampaikan bahwa bapaknya berada di tempat yang benar. Toro sejenak diam dengan dada yang berdebar-debar. Meskipun Alia belum tentu benar, namun ketegangan ini tetap saja melelahkan nyali. Pelan-pelan, Toro pun membungkuk dan melongo ke kolong tempat tidur. Pandangannya seketika membatu saat melihat ada sosok Alia yang meringkuk di bawah sana sambil memeluk boneka kesayangannya. Tubuhnya terasa kaku, seperti terbelenggu oleh ketakutan yang mendalam. Sosok Alia yang berada di kolong tempat tidur itu berbisik lirih, menaruh telunjuk kecilnya di depan bibirnya, seolah meminta Toro untuk tetap diam. Alia yang berada di kolong tempat tidur itu berkata agar Toro tidak memberitahu Feby jika dirinya sedang bersembunyi di situ, karena takut bonekanya akan direbut lagi. Kejutan dan kebingungan menyelimuti pikiran Toro. Dia menoleh ke arah pintu kamar, berharap menemukan penjelasan, namun hanya kekosongan yang ia lihat. Tidak ada siapa-siapa di sana. Perasaan linglung menguasai dirinya, namun ia kembali melongo ke kolong tempat tidur, melihat sosok Alia yang masih meringkuk memeluk bonekanya dengan erat. Perasaan tidak nyaman semakin menguat, namun hati kecilnya meyakini bahwa sosok yang dilihatnya di bawah tempat tidur itu adalah Alia. Lantas, siapa yang tadi? Pikiran itu menghantui benaknya, membayangkan sesuatu yang tidak berani ia pikirkan lebih lanjut. Dengan segera, Toro meminta Alia untuk keluar dari kolong tempat tidur. Alia menuruti permintaan ayahnya, perlahan-lahan keluar dari persembunyiannya dan mengulurkan kedua tangannya, meminta untuk digendong. Toro menyambut tangan anaknya dan membawanya keluar dari kamar. Di luar kamar, suasana kembali tenang. Toro dan Alia keluar dari kamar, berusaha melupakan kejadian aneh yang baru saja terjadi. Ketika mereka sampai di ruang tamu, terdengar suara salam dari luar. Wanti segera membuka pintu dan mendapati Pak Salamun, ketua RT setempat, berdiri di depan pagar rumah. Wanti mengundang Pak Salamun masuk ke dalam rumah. Toro yang melihat kedatangan tamunya segera menyambut dan mempersilakan Pak Salamun duduk. Pak Salamun membawa berita penting. Pak Faisal, yang selama ini menjadi buronan, akhirnya tertangkap.
Toro dan Wanti mendengarkan dengan penuh antusias. Pak Salamun menjelaskan bahwa dia mendapat informasi dari kantor polisi bahwa Pak Faisal tertangkap saat bersembunyi di rumah keluarganya. Toro merasa lega mendengar kabar tersebut dan berharap keadilan segera ditegakkan. Pak Salamun melanjutkan ceritanya. Rupanya, Pak Faisal memiliki alasan yang sangat mengejutkan di balik tindakannya. Sejak tinggal di Jakarta, Pak Faisal selalu menginginkan anak laki-laki untuk melengkapi keluarga kecilnya. Namun, hingga Feby tumbuh besar, harapannya belum juga terwujud. Ketika Feby beranjak dewasa, Pak Faisal dan istrinya, Bu Mirna, memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter karena khawatir ada masalah. Hasil pemeriksaan tersebut mengejutkan Pak Faisal. Ternyata, dia mandul selama ini. Pak Faisal merasa marah dan bingung. Dia bertanya-tanya tentang asal-usul Feby. Ketika dia mengkonfrontasi Bu Mirna, wanita itu terus mengelak dan mengatakan bahwa hasil tesnya salah. Ketidakpastian ini membuat Pak Faisal semakin emosi hingga akhirnya dia tega menganiaya istrinya. Meskipun Bu Mirna dipukuli berkali-kali, dia tetap bersikeras bahwa hasil tes itu salah. Ketika Pak Faisal meminta tes ulang di tempat lain, Bu Mirna selalu mengelak dengan berbagai alasan. Keputusasaan Pak Faisal memuncak hingga dia melakukan tindakan kekerasan yang fatal terhadap istrinya. Saat insiden tersebut terjadi, Feby menyaksikan kekejaman ayahnya dan menjerit ketakutan. Pak Faisal yang panik, akhirnya membunuh anaknya dengan membekap wajahnya menggunakan bantal. Sementara Bu Fatimah, yang diduga tahu segala sesuatu sejak awal, dicekoki racun serangga hingga tewas. Mendengar cerita itu, Toro dan Wanti merasa ngeri dan miris. Mereka tidak pernah menyangka bahwa rahasia besar yang terkuak ini begitu mengejutkan dan mengerikan. Pak Faisal ternyata seorang suami yang kecewa dan merasa dikhianati. Sementara Bu Mirna, yang selama ini tampak lemah, ternyata menyimpan rahasia besar. Hati Toro dan Wanti terasa miris, terutama ketika mereka memikirkan nasib Feby yang tidak tahu apa-apa tetapi harus meninggal dengan cara yang begitu mengenaskan. Pak Salamun melanjutkan pembicaraan, memecah lamunan yang melingkupi Toro dan Wanti. Berita yang kali ini dibawanya memberikan harapan dan kegembiraan. Pak Salamun memberitahu bahwa ada rumah kontrakan murah yang kosong tidak jauh dari tempat mereka tinggal, milik salah seorang saudaranya. Penghuni sebelumnya baru saja pindah, sehingga rumah tersebut sekarang siap untuk ditempati. Mendengar kabar itu, Wanti dan Toro tampak antusias. Mereka menanyakan kapan bisa melihat rumah tersebut, dan dengan mata berbinar-binar, Pak Salamun mengajak mereka untuk melihatnya sekarang juga. Toro dan Wanti segera bersiap-siap. Toro mengganti pakaian dengan cepat sementara Wanti mempersiapkan Alia. Dalam sekejap, mereka sudah siap berangkat bersama Pak Salamun untuk melihat rumah kontrakan tersebut. Senyum sumringah menghiasi wajah mereka, penuh dengan harapan baru. Singkat cerita, Toro dan keluarganya akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan yang ditawarkan oleh Pak Salamun. Rumah itu terletak di area perkampungan yang tidak terlalu jauh dari komplek tempat mereka tinggal sebelumnya. Suasana di sana sangat berbeda, jauh lebih ramai dan riuh. Bagi Toro dan Wanti, keramaian ini adalah berkah setelah sekian lama mereka merasa terisolasi dalam kesunyian. Alia juga tampak bahagia karena kini ia memiliki banyak teman bermain. Tetangga-tetangga di sekitar rumah baru mereka pun sangat ramah, menjadikan tempat itu sebagai surga kecil bagi keluarga kecil mereka. Sementara itu, rumah Pak Faisal masih tetap kosong dan tak terurus. Tidak hanya rumah Pak Faisal, tetapi seluruh rumah di deretannya juga mulai ditinggalkan oleh penghuninya. Beberapa rumah bahkan sudah berhiaskan tulisan "dijual", termasuk rumah milik Toro. Desas-desus tentang suara rintihan dan tangisan wanita yang memohon ampun sering terdengar dari rumah Pak Faisal, membuat komplek tersebut semakin angker di mata banyak orang. Meskipun begitu, tidak ada yang berani memastikan kebenaran cerita tersebut. Sesekali, Toro masih menengok rumah lamanya untuk membersihkan dan memastikan semuanya dalam keadaan baik. Namun, ia selalu melakukannya pada siang hari dan tidak pernah berlama-lama di sana. Perasaan takut dan ketidaknyamanan selalu menghantuinya setiap kali ia berada di komplek tersebut. Toro berharap rumahnya cepat laku meskipun ia agak pesimis mengingat reputasi buruk yang kini melekat pada komplek perumahan itu. Berita tentang kejadian tragis di rumah Pak Faisal
ditambah dengan cerita-cerita mistis yang beredar, telah membuat banyak orang enggan untuk tinggal di sana. Namun, siapa tahu, mungkin ada orang yang berani mengambil risiko, tertarik dengan harga murah yang sengaja Toro tawarkan. Atau mungkin ada seseorang dengan nyali super yang tidak keberatan hidup berdampingan dengan rumah horor tersebut beserta segala kengeriannya.